Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait dengan gambaran umum pemotongan dan pemungutan PPh serta menghitung besarnya PPh pasal 21 bagi pegawai tetap. Jadi PPh output atau pemotongan pemungutan kita akan bahas untuk dan sekaligus PPh pasal 21 untuk pegawai tetap. Ini berdasarkan aturan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023. Nah, ini kita lanjut ke slide yang selanjutnya. Posisi sistem withholding tax dalam perekonomian. Ya, jadi sebenarnya pada dasarnya negara kita menggunakan sistem self assessment. Namun, jadi sebenarnya tidak sepenuhnya self assessment karena kita juga menggunakan withholding tax yaitu sistem pemotongan dan pemungutan dalam perekonomian. Jadi ceritanya seperti ini. Kenapa sih tujuan sistem ini ada? Karena untuk menjamin penerimaan negara secara tepat waktu. Jadi kalau dipotong, kalau dipungut ini udah selesai. Jadi yang bayar pajak ini bisa bisa lebih santai gitu ya, nggak perlu ikut bayar pajak. Nah, terus kemudian meningkatkan kepatuhan pajak, kemudian kemudahan wajib pajak. Jadi pajak ini diurus oleh pihak lain. Nah, misalkan PNS ya, misalkan PNS. Si PNS ini kan dia dikenakan pajak. Nah, itu dipotong oleh pemotongnya itu siapa si bendaharanya yang membayar gajinya dia, yang membayar tunjangannya dia itu udah dipotong. Jadi nanti yang membayarkan ke kas negara itu adalah si bendaharanya, bukan si PNS-nya masing-masing. Nah, ceritanya adalah si pihak pembayar, misalkan ini PNS membayar pihak pembayar berarti ini bukan ya, pembayar maksud saya adalah bendaharanya, misalkan bendahara di suatu kantor ya, di dinas misalkan di dinas pendidikan misalkan ya. Pihak pembayar ini di dinasnya bendahara dinas, bendahara dinas pendidikan membayarkan penghasilan PNS. Nah, ke, membayar PNS kepada si penerima penghasilan. Nah, si pihak pembayar ini sebelum melakukan pembayaran kepada si PNS ini, ya si penerima penghasilan ini dipotong pajak terlebih dahulu. Pemotongnya itu pemotongnya siapa? Ini bendahara withholdernya. Bendahara pemotongnya ini atau bendahara ini melakukan penyetoran ke kas negara. Jadi pajak setoran ke negara. Nah, seperti ini. Jadi sistem itu withholding tax itu seperti itu ya, withholding tax. PPh pemotongan dan pemungutan. Jadi dipotongkan ya. Jadi dihitungkan istilahnya dihitungkan, distorkan oleh si pemotong pajak, oleh pihak lain ya. Nah, matriks diagnostik, pemotongan versus pemungutan. Bedanya apa sih pemotongan dan pemungutan? Ya, jadi withholding tax itu adalah pemotongan dan pemungutan dan atau pemungutan ya. Nah, cuman di sini ada bedanya nih, pemotongan dan pemungutan. Nah, definisi visualnya adalah kalau pemotongan itu adalah mengurangi gross, memotong jumlah pembayaran yang diberikan. Kalau pemungutan itu menambah tagihan, mengambil uang tambahan dari pembayaran. Nah, objek utamanya apa? Misalkan jasa atau ambil kerja, gaji, honorarium itu pemotongan. Kalau pemungutan apa? Transaksi barang tertentu atau aktivitas ekspor atau impor. Nah, contohnya adalah klasifikasi pasal PPh 21, pasal PPh pasal 23, PPh pasal 26. Untuk pemungutan itu PPh pasal 22 dan PPN. Nah, contohnya adalah misalkan seperti ini. Misalkan si PNS misalkan gajinya adalah 10 juta ya. Terus kemudian dia si PNS ini terima gajinya cuma 9 juta karena dipotong pajak sebesar 1 juta. Ini adalah pemotongan. Kalau pemungutan seperti ini. Kalau pemungutan, kalau misalkan kalian belanja belanja barang di Indomaret ya, Indomaret atau Alfamaret atau di supermarket ya. Nah, di sana kan kalian kalian melakukan pembayaran barangnya sebesar 1 juta. Nah, itu dikenakan PPN ya, dikenakan PPN 12% ya. Dengan tarif efektif PPN itu sekitar 11%. Nah, misalkan kalian dikenakan 1 juta 1 juta apa namanya melakukan pembayaran barang di supermarket itu 1 juta dikenakan PPN itu sebesar 110.000 ya 110.000 sehingga yang kalian bayarkan itu adalah 1.110.000. Nah gitu ya. Nah itu adalah pemungutan. Jadi kalian nambah bayarnya dari yang sebelumnya cuma 1 juta harga barang di supermarketnya ternyata kalian harus membayar tambah PPN sebesar 110.000 yaitu 1.110.000. Bedanya yang tadi kan pemotongan tadi kan gajinya 10 juta. Yang diterima ternyata cuma 9 juta karena ada dipotong pajak 1 juta. Ini bedanya pemotongan dan pemungutan ya. Terus kemudian di sini PPh ada suatu PPh pasal 21 adalah terkait dengan intinya PPh pasal 21 ini adalah atas penghasilan pekerjaan jasa atau kegiatan orang pribadi dalam negeri. Ini PP pasal 21 ini adalah pajak karyawan. Dah. Nah, PP pasal 21 ini adalah pajak karyawan wajib pajak
orang pribadi di dalam negeri. Ya gitu ya. Jadi PPh pasal 21, jadi orang pribadi di dalam negeri itu kenakan PPh pasal 21. Ya, gitu ya. Kalau PPh pasal 22 itu terkait dengan perdagangan barang, ekspor impor, barang mewah. Kalau PPh pasal 23 itu atas dividen, bunga, royalti, sewa, dan jasa selain PPh pasal 21 ya. Terus kemudian PPh pasal 26 itu ada penghasilan yang dibayarkan kepada wajib pajak luar negeri. Jadi PPh pasal 26 adalah wajib pajak luar negeri ya, wajib pajak orang pribadi luar negeri. Terus kemudian PPh pasal 4 ayat 2 ini bersifat final, misalkan sewa tanah dan atau bangunan, kemudian bangunan besar dan seterusnya. Nah, kita kan fokus di PPh pasal 21 karyawan. Wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Nah, di sini subjek dan objeknya itu apa sih? Oh, ternyata subjek pemotongnya. Nah, subjek pemotong di sini ceritanya subjek kalau subjek PPh-nya pajak penghasilannya adalah wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Nah, kalau ini yang di sini adalah subjek pemotong. Siapa yang melakukan pemotongan? Yang melakukan pemotongan pajak itu adalah siapa? Pemberi kerja, pemberi kerja. Berarti kalau misalkan si PNS ini kerja, berarti siapa? Ya kantor kerjanya di sana. Ya, misalkan terus kemudian pemberi kerja untuk orang pribadi, badan, berarti misalkan bukan, maksud saya adalah pemberi kerja itu bisa orang pribadi, bisa badan, bisa cabang. Nah, seperti itu ya. Kalau misalkan orang pribadi itu seperti apa sih? Orang pribadi ini ceritanya misalkan ada si A ya, si A orang pribadi, namanya si A, misalkan dia punya toko. Nah, si toko ini, si A ini punya toko, terus kemudian punya pegawai. Nah, pegawai ini yang mau tahu siapa? Ibaratnya si A, karena toko ini usahanya dalam bentuk orang pribadi, dalam bentuk apa namanya dia tidak menggunakan badan hukum, tapi hanya untuk orang pribadi. Usahanya atas nama orang pribadi, sehingga si A ini wajib melakukan pemotongan pajak atas gaji, atas penghasilan diterima oleh karyawannya. Nah, seperti itu ya. Jadi tidak hanya badan hukum aja, tidak hanya suatu kantor aja, tidak hanya suatu instansi aja, tapi pemberi kerjanya bisa orang pribadi yang memiliki kegiatan usaha atau badan atau cabang. Terus kemudian bendahara pemerintah, baik pusat maupun daerah ya. Baik. Terus kemudian dana pensiun atau penyelenggara jam sostek. Kemudian yang keempat adalah penyelenggara kegiatan. Nah, objek pemotongannya ini apa ini potong sih? Oh, ternyata penghasilan yang bersifat teratur ya. Bersifat apapun itu yang bersifat teratur, baik itu namanya gaji, baik itu namanya upah, baik itu namanya tunjangan, atau itu namanya uang pensiun berkah. Intinya adalah penghasilan teratur. Dia tiap bulan, misalkan tiap tanggal 1 gajian, tiap tanggal 25 gajian. Nah, berarti penghasilannya teratur ya, teratur. Nah, terus kemudian penghasilan yang tidak teratur ya. Penghasilan yang tidak teratur juga kenakan PP pasal 21. Baik itu berarti yang tidak teratur berarti tidak tiap bulan ya. Misalkan honorarium, contohnya honorarium bonus ya. Bonus kan nggak tiap bulan dapat. Misalkan dia pas hari akhir tahun ya, akhir tahun atau pas capai target tertentu dapat bonus, terus dapat komisi, dapat uang saku atau uang rapat. Nah, itu bisa dikenakan PP pasal 21. Nah, jadi di sini PPh 21 itu menggunakan peraturan Menteri Keuangan nomor 168 tahun 2023 dan peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2023. Nah, jadi PP 58 tahun 2023 ada aturan turunannya yaitu adalah PMK 168 tahun 2023. Nah, seharusnya ini slide-nya PP 58 terlebih dahulu ya, kemudian PMK 68 168-nya di yang setelah di kanannya. Nah, jadi ini tujuan adanya implementasi aturan ini adalah untuk kemudahan ya, simplifikasi atau kemudahan mengubah skema perhitungan bervariasi sebelumnya dan kompleks dan bervariasi menjadi tabel tarif efektif yang seragam atau tarif TER. Nanti kita menggunakan tarif TER ya. Terus kemudian check and balance, memudahkan pegawai mengecek kebenaran pemotongan pajak secara mandiri. Jadi ceritanya si PNS atau si pegawai atau si karyawan ini, bagi karyawan swasta atau karyawan PNS ya, nah, ini bisa ngecek sendiri. Oh iya ternyata lebih mudah ngeceknya. Oh ternyata saya dipotong pajak sekian sekian sekian. Misalkan si PNS ini atau si karyawan swasta ini gajinya ada 10 juta. Oh ternyata benar nih, ternyata memang saya dipotong pajaknya 1 juta aja. Nah, dengan check and balance. Terus kemudian menekan human error, yaitu di sini sistem mudah divalidasi oleh DJP, meminimalisasi salah hitung oleh pemberi kerja karena lebih simpel cara perhitungannya. Gimana cara perhitungannya? Ini adalah skema TER, tarif efektif rata-rata. Ya, penentuan kategorinya itu berdasarkan status PTKP wajib pajak. Statusnya
Nah, di sini statusnya ada TK0, ada TK1. Nah, ada tiga kategori ter ya. Ada ter ter A, ter B, ter C. Masuknya mana? Kalau ter A itu berarti TK0. TK0 berarti tidak kawin, statusnya tidak kawin, nol tanggungan. Untuk 54 juta batasan setahunnya. Terus kemudian TK1 berarti tidak kawin, satu tanggungan. Dan K0 kawin, nol tanggungan, berarti 58,5 juta. 58 juta 500 ya setahun. Terus kemudian kategori ter B. Ter B itu berarti TK2 dan K1 63 juta setahun batasan batasan penghasilan tidak kena pajaknya. Terus PTKP ini penghasilan tidak kena pajak ya. Terus kemudian TK2 dan K1 63 juta batasannya setahun ya. Terus kemudian TK3 berarti tidak kawin 3 tanggungan dan kawin 2 tanggungan. K2 itu 67 juta 500. Kemudian kategori ter C yaitu K3 itu kawin 3 tanggungan yaitu 72 juta setahun untuk penghasilan tidak kena pajaknya. Nah, kategori ini akan menentukan persentase pengalih langsung dari penghasilan bruto bulanannya. Nah, jadi di sini ceritanya seperti ini. Jadi simplifikasi penghitungan pajak khusus pegawai tetap, khusus pegawai tetap. Nah, ini ada yang namanya aturan TER. Ini mulai berlakunya ini ya, mulai berlakunya PMK 108 tahun 2023 dan PP 58 tahun 2023. Berarti mulai berlaku tahun ini ya, sejak berlakunya ini sampai dengan sekarang. Jadi untuk masa pajak Januari dengan November, jadi gajinya dari Januari sampai November itu cara hitungnya adalah penghasilan bruto dikalikan kan ter bulanan, tarif efektif rata-rata bulanan. Jadi perhitungannya sangat sederhana setiap bulannya, khusus untuk yang Januari sampai dengan November. Nah, berbeda dengan untuk masa pajak terakhir yang Desember. Yang masa pajak terakhir Desember itu tetap menggunakan tarif pajak apa namanya cara perhitungan yang normal, yaitu PPh setahun menggunakan tarif pasal 17 Undang-Undang PPh, ya, terus kemudian dikurangi dengan pajak penghasilan yang udah dipotong di Januari sampai dengan November. Nah, ini kan sudah dihitung nih. Nah, di sini Januari Novembernya dihitung secara menggunakan skema tarif ter bulanan. Nah, kemudian di sini di masa pajak terakhirnya nanti kita perlu menghitung PPh setahun menggunakan tarif pasal 17 Undang-Undang PPh baru digunakan dengan PPh yang sudah dipotong, sudah dibayarkan di masa Januari sampai dengan November. Nah, sehingga diperoleh masa pajak terakhir yaitu masa pajak Desember. Nah, seperti ini ya. Jadi masa pajak Januari dan November, masa pajak Januari sampai dengan November yaitu 11 bulan ya, ini 11 bulan itu menggunakan tarif TER. Tarif TER itu menggunakan penghasilan bruto, skemanya adalah penghasilan bruto setiap bulan dikalikan dengan tarif TER, tergantung dari status PTKP-nya. Apakah dia masuk kategori A, kategori B, kategori C, ter A, ter B, atau ter C. Nah, kemudian di masa Desember direkonsiliasi lagi, yaitu pertama adalah hitung PPh setahun menggunakan tarif pasal 17 Undang-Undang PPh. Jadi cara hitungannya adalah penghasilan bruto setahun dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Kemudian tahap kedua atau step kedua adalah kurangi dengan total pajak yang sudah dipotong dari Januari sampai dengan November. Ini adalah khusus untuk perhitungan PPh pasal 21 untuk pegawai tetap. Nah, contoh ya. Contoh. Nah, di sini adalah misalkan gaji 10 juta. Jadi studi kasusnya adalah gaji 10 juta per bulan, kemudian iuran pensiunnya adalah 100.000 per bulan. Iuran pensiun, terus kemudian statusnya menikah tanpa tanggungan. Sehingga di sini masuk kategori ter A yaitu tarifnya adalah 2%. Nah, ketika sudah masuk kategori ter A 2%, berarti di sini ya udah berarti potongan per bulan dari Januari sampai November itu 10 juta kali 2%. Berarti Januari itu PPh pasal 21-nya ada 200.000, kemudian Februari 200.000, Maret 200.000, April 200.000 sampai dengan November 200.000. Sehingga kalau di total potongan pajak untuk Januari sampai dengan November itu berarti 200.000 kali 11 bulan yaitu 2.200.000 rupiah ya. Kemudian di potongan Desember ini mana ya? Ini sudah langsung seperti ini ya. Oke, nanti kita hitung ya. Nanti kita hitung. Kita hitung PPh pasal 21 ini kebetulan sudah ada hasilnya ya. Potongan Desember sama dengan 515.000 sehingga total pajak setahunnya adalah 2.715.000. Nah, jadi kita ringkasan
ringkasan pasal 21-nya berarti untuk yang Januari sampai dengan November itu menggunakan tarif TER ya. Untuk yang Desember itu berarti dihitung ulang ya, dihitung ulang PPh terutangnya setahun menggunakan tarif TER ya. Menggunakan tarif pasal 17 ya. Tarif pasal 17 Undang-Undang PPh. Jadi yang pertama dilakukan adalah hitung PPh pasal 21 setahun, hitung PPh pajak penghasilannya setahun menggunakan tarif pasal 17 dari PKP. PKP di sini maksudnya adalah penghasilan karena pajak. Kemudian dikurangi dengan total pajak yang sudah dipotong di Januari sampai dengan November untuk menekan PPh total atau lebih bayar di Desember. Sehingga di sini catatannya adalah total beban pajak setahun bagi karyawan tetap sama, hanya metode pemotongan bulanan yang sederhana. Ini ceritanya ini ya, apa namanya? Membandingkan aturan yang tahun 2023 sama yang sebelumnya. Nah, di sini ceritanya untuk tabel TER ini adalah untuk penyederhanaan. Jadi pemberlakuan PMK 168 tahun 2023 untuk menyederhanakan ya, untuk menyederhanakan sehingga lebih mudah seperti ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.